to Tripit on YouTube channel. Jadi di episode kali ini kita akan meneruskan dari episode ke-82 yang sudah ada di podcast. Yang mana episode kali ini kita bakal ngebahas soal kandidat utama Defensive Player of the Year versi Tripit. Dan kandidat-kandidat ini dari nama-nama yang itu-itu aja, di sini ada satu nama yang kita melihat sudah mencuat dan sudah mulai kelihatan semenjak playoff lalu. Ya, ini ada Mikal Bridges. Yang mana nantinya bakal kita bahas setiap poin-poin penting kenapa mereka ada di podium ini dan mereka bisa nih punya chance buat menang gelar ini nih. Nah, untuk Mikal Bridges kita langsung aja bahwa gue sendiri jujur karena nggak terlalu merhatiin Bridges di sini ya. Mungkin ada yang bisa bantu, mungkin dari Takin seperti biasa gue bebankan. Menurut lu sendiri ini kenapa si Mikal Bridges ada nih di top 3 versi Tripit sendiri ini? Iya, Mikal Bridges jadi salah satu kandidat DPOY karena ya emang apa ya, Suns itu secara defensive rating itu nomor 2 di NBA dan dia salah satu kontributor utama di defense-nya Suns. Dan juga dia itu punya task yang sangat berat karena posisinya sebagai wingman, jadi selalu punya tugas buat menjaga apa ya, match up yang paling susah gitu tiap malam gitu. Every night, every match pasti toughest task-nya ya pasti ada di Mikal Bridges. Walaupun di samping itu Phoenix Suns juga punya banyak bantuan ya di defense kayak Jay Crowder yang bagus defensively, terus juga ada DeAndre Ayton dan pemain lainnya gitu. Tapi gue boleh nanya lagi nggak nih, Kin? Kenapa lu pakai tungkup kepala itu tadi? Kayak ikatan Naruto itu. Iya, biar kayak ini supir-supir tofu di Jepang. Oke, boleh. Mau ngantar softtek ini. Tapi ini gue mau ngasih statistiknya Mikal Bridges sedikit, yang mana dia defensive win share-nya ada di nomor 7. Dan surprisingly enough, Jason Tatum ada di nomor 1 soal defensive win share. Iya, bahan colinya Amar. Bahan colinya Amar ini. Benar. Dan dia ada di peringkat ke-26 soal kategori defensive box plus minus. Dan kalau gue mau ngasih defensive ratingnya ada di nomor 175 for your information. Jadi kenapa dia malah lebih ada di sini nih dibandingkan kandidat-kandidat yang tadi kita bilang masuk honorable mention nih, Kin? Karena secara ITIS dia apa ya, kalau yang ngelihat defense-nya, selain dia juga point of attack defense gitu, dia juga cukup versatile untuk masuk ke dalam juga, rim protector juga. Karena rada susah sih kalau menilai statistik defense itu, kadang nggak cuma ada yang di stat tapi juga harus dilihat secara eye test gitu. Oke. Nah, ini kalau dari Billy lagi nih, case-nya Mikal Bridges buat ngedapetin Defensive Player of the Year ini dari lu nih apa nih? Selain yang dibilang Takin tadi ya, dia salah satu kontributor terbesar di Phoenix Suns, di mana Phoenix Suns itu defensive nomor 2 di NBA. Dia itu dari tiga kandidat kita, dia itu salah satu yang paling pendek kan, 6'6" kalau nggak salah, 6'7". 6'7". Jadi yang dia manfaatkan dengan baik itu adalah wingspan-nya. Dia bisa manfaatkan wingspan-nya dengan baik, dan karena dia nggak terlalu istilahnya weight, karena dia nggak tinggi, jadi dia bisa bergerak lebih cepat. Jadi dia bisa memanfaatkan kecepatan. Lateral movement-nya lebih bagus. Iya, movement-nya lebih bagus. Terus dia sama satu lagi, gue tadi nontonin sedikit highlights-nya ya. Dia itu timing ngelompatnya kalau untuk blok atau pokoknya untuk melawan offense lawan itu bagus. Timing jumpnya itu timingnya bagus. Kalau gue ngelihat itu di situ sih. Makanya benar kata Takin, kita perlu
perlu apa istilahnya dari eye test, bukan sekedar stat aja. Kalau gue ngeliat itu sih beberapa poin yang gue suka dari Michael Bridges. Dia memanfaatkan wingspan-nya sama itu dia bergeraknya cepat dan timing jamnya bagus. Iya, lateralnya bagus banget tuh buat mengindarin quick screen sama ngarahin pemain lawan supaya ke posisi yang dia pengenin gitu. Kadang kan ada shooting block shooting yang orang kurang bagus biasanya diarahin, kalau dia nyutingnya biasa kiri diarahin ke kanan gitu, kadang-kadang kayak gitu. Sulit sih, tapi case-nya tuh agak sulit ya dia. Sebenarnya sih nggak sulit. Ya kan Suns defensive ratingnya kan nomor 2 ya kalau nggak salah ya. Yang nomor 2. Tadi Takin udah ngomong. Nah tapi itu dia kan tugasnya itu kan menjaga number 1 player ya setiap saat kan. Ya karena emang agak susah untuk melihat defensive stats. Kalau kita ngeliat urus defense itu dari stats, sementara kan macam-macam orang kayak Patrick Beverley aja yang katanya cuma running around aja bisa dapat all defensive team kan. Iya. Jadi menurut gue cara ngukur defense itu dari traits pemainnya aja, cara dia menghadapi pemain itu sendiri gitu loh. Kalau lo ngukur dari angka, karena stat defense kalau angka agak susah karena itu kan impact-nya itu kan buat 5 orang yang ada bermain pada dengan line up tersebut dong. Makanya jadi kayak misalnya kayak Chris Paul, Jay Crowder, DeAndre Ayton sama Michael Bridges main dalam bareng kan pasti impact-nya nggak sekedar satu itu doang, nggak satu orang doang. Tapi mungkin dengan ada line up kayak gitu, mereka cenderung defensif lebih baik. Belum tentu kalau Michael diturunin dari line up defense Suns malah jelek, enggak kan, berarti kan emang kalau ngukur defense kayak emang harus dari individu itu sendiri. Makanya kayak kalau kayak lihat kayak Kawhi kan kayak kita lihat sendiri lah, Kawhi kan emang both doing on defensive end kan kayak kelihatan dia emang akan nge-steal, dia akan bikin match-up-nya susah, dan he's guarding the best player ya, tapi nggak setiap quarter, tapi kayak almost every night ada waktu dia ngelakuin gitu. Jadi sebenarnya Michael itu lumayan oke. Steal-nya dia kalau nggak salah ya, tapi dia mengalami penurunan ya. Kalau lu bermain dengan banyak superstar pasti ada yang ambil. Dia ada 93 steal kalau nggak salah musim ini. Itu third ranking highest. Dulu dia paling banyak itu pas dia rookie ya 129, tapi kan situasi itu Phoenix Suns belum punya Chris Paul, jadi dia loadingnya udah terlalu banyak buat defense. Terus plus minusnya dia lumayan tinggi loh, 512 totalnya. Jadi impact-nya lumayan oke sih menurut gue, tapi kayaknya belum enough. Tapi gue ada fun fact ya soal statistik defensif lagi ya. Ya mungkin kita semua bisa bilang ya perlu eye test dan lain sebagainya gitu. Tapi ini gue sambil ngeliatin stats juga gitu. Number still matters to me ya. Ini Nikola Jokic selalu ada di top 2 dari kategori ini nih. Kategori defensive insert, kategori defensive box plus minus. Terus juga ada Forbes-nya dia juga nomor 1 juga, sama dia defensive rebound percentage-nya udah masih nomor 2 gitu. Ada di antara 1 dan 2. Ini orang yang narasinya nggak terlalu bisa defend gitu. Ini udah musim ini beda banget nih. Gimana? Tapi musim ini emang secara defensively Jokic lebih bagus gitu. Nggak cuman secara ofensif. Makanya case-nya buat MVP ya itu. Karena dia nggak cuman bagus ofensif, tapi salah satu kekuatannya dia defensively dia bagus banget musim ini gitu. Iya, gue cuma mau fun fact tapi jangan diterusin lagi karena kita bakal kehabisan bahan di episode minggu depan ya. Nah ini karena emang dari Michael Bridges udah dulu gitu kan. Kita ngelihat juga bahwa probability-nya dia kayaknya buat bersaing di 2 podium ini gitu kan. Di podium ini dan dengan 2 kandidat lain, yaitu ada Rudy Gobert dan Giannis Antetokounmpo. Ini kayaknya bakal cukup susah mengingat performa Rudy Gobert dan Giannis Antetokounmpo yang seperti biasa gila juga hitungannya. Nah,